Shalom rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, bersama dengan saya Guru Injil Suanius. Hari ini kita akan merenungkan kepada firman Tuhan yang saya berikan tema menghadapi perubahan. Dunia yang kita hadapi sekarang adalah dunia terus mengalami perubahan. Waktu kita masuk 2020 kita bertemu dengan virus corona, dan kemudian kita dirumahkan. Dan kita mengalami satu perubahan demi perubahan lain ketika kita dalam rumah. Sekarang kita menghadapi new normal, perubahan terjadi lagi. Di mana satu sisi kita akan menghadapi virus corona, di sisi lain kita harus mencari nafkah bagi kehidupan kita dan bagi keluarga kita. Sehingga tidak sedikit dari kita merasa diri kita ragu dengan diri kita. Kita merasa apakah kita mampu menghadapi semuanya ini. Atau kita merasa diri kita lemah untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan ke depan yang akan kita hadapi. Sehingga tidak sedikit dari orang berusaha menghindari perubahan. Rekan-rekan, perubahan itu tidak bisa dihindari. Perubahan itu harus dihadapi dan kita menang atas perubahan itu. Hari ini kita lihat satu tokoh, yaitu Yosua. Bagaimana dia ketika dia menghadapi satu tantangan ke depan, yaitu perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia akan memimpin satu bangsa yang besar masuk ke tanah Kanaan. Dulu dia selalu dipimpin oleh Musa. Bersama dengan Musa memimpin dia, Musa berserta dia selalu ada di belakang Musa. Sekarang Musa telah meninggal, dan saatnya sebentar lagi dia akan masuk ke satu era di mana dia akan menghadapi banyak tantangan baru, menghadapi orang-orang Yeriko, orang Kanaan yang terkenal begitu menakutkan. Sehingga di tengah kondisi seperti itu, dalam Yosua 1 ayat 6 Tuhan berkata, "Kuat dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Pak Tuhan berkata kepada Yosua, kuat dan teguhkan hatimu. Kuat dan teguhkan hatinya dengan berani menghadapi semuanya, menghadapi berbagai tantangan ke depan, berbagai musuh yang akan dihadapi. Yosua tidak boleh tambah lemah. Yosua tidak boleh mengandalkan kekuatannya. So Tuhan menyertai dia. Dia harus tambah kuat menghadapi perubahan itu. Dia tidak boleh tambah lemah, tapi dia harus tambah kuat. Ketika persoalan makin besar, Yosua diminta makin kuat. Bukannya juga kita demikian rekan-rekan? Ketika kita menghadapi berbagai perubahan yang terjadi sekitar kita, kita menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan dan virus juga, kita tidak boleh tambah lemah. Kita harus tambah kuat menghadapi semuanya itu. Kita harus kuat, kita harus tambah berani. Kita harus tambah berani beradaptasi dengan cara-cara baru. Kita berani berjalan dengan cara-cara baru. Kita harus bukannya tambah lemah, kita bukan tambah tawar hati, tapi kita tambah berani menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Kita harus berlipat-lipat kali lebih berani, lebih kuat daripada sebelumnya. Situasi tidak tambah lebih baik, kita tambah lebih baik. Itu yang pertama rekan-rekan dalam menghadapi perubahan, yaitu tambah kuat. Yang kedua, hanya kuat dan teguhkan hatimu. Tuhan ulangi lagi, bahkan sampai 3 kali Tuhan mengulangi kuat dan teguhkan, karena itu penting. Dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukan hanya diminta tambah kuat, tetapi tambah berhati-hati. Karena tidak setiap perubahan hasilnya selalu lebih baik. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dengan Yosua ketika masuk ke tanah Kanaan, di mana ada berbagai godaan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala dan membuatnya jauh dari Tuhan, yang akan membuatnya jatuh. Dan ketika dia tidak berhati-hati, dia akan jauh dari kehendak Tuhan, malah dia akan jatuh. Bukannya kita juga demikian. Waktu kita menghadapi pandemi kemarin, kita coba berubah ya. Banyak di antara kita belajar berdoa, mesbah keluarga, kita tambah care dengan sekitar kita, tambah care dengan keluarga kita. Ketika kita menghadapi new normal ini, jangan sampai kita ketika menghadapi berbagai kesibukan kita ke depan membuat kita tidak berhati-hati dan kita jauh lagi sama Tuhan. Kita jauh lagi dari kehendak Tuhan. Kita jauh lagi, kita tidak lagi berdoa. Kita tidak lagi hidup dengan cara-cara gaya hidup yang baik. Kita sembrono dengan kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita dapat berhati-hati? Yaitu dengan berpegang kepada firman Tuhan. Yosua diminta untuk berpegang kepada firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
tidak lupa memperkatakan itu terus-menerus. Kita juga demikian. Kita diminta untuk menghidupi firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan tambah kuat. Kita akan berhati-hati menghadapi segala sesuatu. Karena segala sesuatu kita akan lihat dari kacamata firman Tuhan. Kita akan berjalan dalamnya. Maka kita akan makin cinta firman Tuhan. Kita tambah kuat menghadapi perubahan. Tapi kita juga sisi lain, kita semakin berpegang pada firman Tuhan. Kita tambah kuat karena firman Tuhan bersama dengan kita menghadapi perubahan yang terjadi sekitar kita. Kita tidak berhenti karena apapun. Dan ketika kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan dan kita kuat di dalamnya. Dalam Filipi 1 ayat 2 ayat 15 katakan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang sungguh-sungguh berani menghadapi perubahan dan berpegang pada firman Tuhan, dia akan bercahaya seperti bintang-bintang dalam dunia. Artinya apa? Ada banyak perubahan terjadi sekitar kita. Orang boleh mengikuti arus di dunia ini. Orang jatuh karena arus, tetapi anak Tuhan itu akan bersinar. Bersinar seperti bintang-bintang, artinya menjadi pengaruh yang lebih baik, menjadi pengaruh bagi sekitar kita. Kalau dunia tambah hanya memperdulikan dirinya sendiri, dunia hanya egois dengan apa yang dia mau, anak Tuhan menjadi pengaruh, menjadi berkat bagi sekitarnya. Anak Tuhan memperkatakan firman Tuhan, memancarkan firman Tuhan dimanapun berada, menyatakan kasih Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan dimanapun dia berada. Sehingga anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama di tengah perubahan yang terjadi di sekitar. Saya berdoa bagi Bapak sekalian supaya engkau kuat menghadapi perubahan ke depan. Kau boleh berpegang pada firman Tuhan dan boleh menjadi pengaruh yang baik dan memancarkan firman Tuhan dimanapun kau berada. Tuhan Yesus memberkati.